Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي هذه الفرصة اسمي أوفر في مزكي وأنا طالب من جامعة الإسلامية تزكية سأشرح لكم عن القياس في مادة الأصول الفقه. قبل أن أبدأ سوف أقدم لكم معلمي أستاذ دكتور ذوالقرنين محمد علي MSE. هذه بعض النقاط المهمة في هذه المناقشة. الأول، ما القياس ومقصوده ماذا؟ والثاني، القياس في الإسلام، وكذلك الأمثلة قياس. والآن سأبين لكم بالتفصيل باللغة المنطقية لغة الإندونيسية. القياس مصدر للتشريع في الإسلام. Dijelaskan bahwa qiyas sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber pokok dalam penentuan hukum syar'i atau hukum dalam Islam. Diikuti oleh ijma' penguatan dari pendapat ulama dan qiyas. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lebih kenal dekat apa itu qiyas dan apakah benar qiyas sebagai sumber hukum dalam Islam. Kita sebagai muslim dan mukmin harus meyakini bahwa sumber hukum pokok yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah diikuti oleh ijma' dan qiyas. Bukti qiyas sebagai sumber hukum dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran. Surah Al-Hasyr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka jadikanlah sebuah kejadian menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai wawasan. Lantas, apa yang dimaksud dengan qiyas? Qiyas dijelaskan adalah sebagai metode. Jadi, sumber hukum pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas, bagaimana dengan ijma'? Ijma' adalah sebagai penguat dan qiyas adalah metode. Secara bahasa, kita ketahui qiyas berasal dari qasa yaqisu, yang artinya menakar atau mengukur. Al-qiyasu taqdiru syai'in litasliyatuhu. Qiyas itu adalah mengukur sesuatu dan menyamakannya. Dalam buku usul fikih yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, dijelaskan bahwa kasus-kasus tertentu yang hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memiliki kesamaan dengan kasus lain yang hukumnya belum atau tidak ditetapkan, sehingga atas kesamaan sifat tersebut maka hukum yang sudah ditetapkan dapat berlaku pada hukum yang lain yang belum ditetapkan. Imam Syafi'i menyebutkan kedudukan qiyas lebih lemah daripada ijma', sehingga qiyas menduduki tempat terakhir dalam kerangka sumber hukum Islam. Dalam kitab Ar-Risalah karangannya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa qiyas dan ijtihad adalah dua kata yang bermakna sama. Qiyas juga merujuk pada surat An-Nisa ayat 59, yaitu perintah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi surat An-Nisa ayat 95 wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Wal'an arkanul qiyas. Al-awwal al-aslu, summa furu', summa hukum asal, wal illat. Yang pertama ada asal. Asal adalah adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya baik dalam nas maupun ijma'. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi asal untuk dapat dijadikan qiyas. Asal harus memiliki hukum yang bersifat tetap, karena ini akan digunakan untuk mengetahui ilat pada asal. Furu' adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada. Asal dan furu' berkaitan dan berkesinambungan, karena furu' akan mencari hukum yang sudah ada ditetapkan sebelumnya, tetapi ada kasus yang belum pernah ditemukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang sering di zaman sekarang adalah makanan jengkol, bahwa asal yang ditetapkan adalah sebelum berangkat sholat, Nabi melarang untuk mulut kita
berbau yang tidak sedap, atau jika setelah memakan bawang maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum memulai sholat. Karena hukum asalnya sama, mulut yang berbau tidak sedap dilarang atau dibenci atau makruh untuk melaksanakan sholat berjemaah. Kenapa dibenci? Karena akan mengakibatkan mengganggu sholat orang di sebelah kita atau kekhusyuan saudara kita ketika sholat. Karena hukumnya sama, maka ditetapkan hukum yang sama pada makanan jengkol dengan makanan bawang yang telah ditetapkan hukumnya sebelumnya. Hukum asal. Hukum asal adalah hukum syar'i atau syariat yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap furu'. Ilah. Secara bahasa, ilat dapat diartikan sebagai hujjah atau alasan. Ilat menjadi landasan dalam hukum asal. Qiyas pada dasarnya menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya, karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam ilat, karena perbedaan zaman dan perbedaan waktu. Dan mungkin contoh lain qiyas dapat dipahami tentang minuman beralkohol. Dijelaskan dalam syariat pada Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi dijelaskan pada ayat tersebut karena pada khamar terdapat ilat, yaitu memabukkan. Maka ilat memabukkan yang terdapat pada minuman beralkohol disamakan dengan khamar mengenai hukum meminumnya. Jadi kasus minum minuman beralkohol hukumnya haram sama seperti minum khamar. Baiklah teman-teman, berakhirlah penjelasan dari saya berkaitan tentang qiyas. Hadza ma aqulu lakum, syukran ala ihtimamikum wa istima'ikum. Syukran jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Ma'ziratan ala kulli akhta'i. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله